kelas 1 semua, bertemu lagi dengan Ibu Guru Febri. Hari ini kita akan kembali belajar bersama. Tentu saja dengan cara yang menyenangkan. Nah, anak-anak kelas 1, melalui video pembelajaran kita kali ini, kita akan belajar tentang tema 4, keluargaku. Subtema 3, keluarga besarku. Hari ini kita ada di pembelajaran yang kedua. Dan tujuan pembelajaran kita hari ini yang pertama, siswa dapat menulis silsilah keluarga besar dengan benar. Tujuan pembelajaran yang kedua, siswa dapat mengidentifikasi cara bermain lompat tali karet dengan benar. Tujuan pembelajaran yang ketiga, siswa dapat menyebutkan jenis-jenis permainan tradisional di Indonesia dengan benar. Nah, anak-anak kelas 1 itu dia tujuan pembelajaran kita untuk hari ini. Persiapkan diri kalian serta semua peralatan yang kalian butuhkan untuk belajar hari ini. Baik, kita mulai pelajaran kita. Menyimaklah dengan seksama dan serius. Hari Minggu, Udin berkunjung ke rumah kakeknya. Udin berkumpul dengan keluarga besarnya. Udin bermain lompat tali bersama adik sepupu. Apakah kamu bisa bermain lompat tali? Nah, anak-anak kelas 1 semua, pasti kalian pernah melihat atau mungkin pernah bermain lompat tali. Lompat tali dari karet gelang. Jadi, kita akan belajar tentang cara bermain lompat tali. Tetap menyimak ya. Aturan dan cara bermain lompat tali. Lompat tali karet ya, anak-anak. Jadi, yang pertama, siapkan tali karet dari karet gelang. Yang kedua, pilih 2 teman yang bertugas memegang karet di ujung yang satu dan ujung yang lainnya. Yang ketiga, berlari, kemudian lompat di atas tali tersebut. Nah, jadi jika teman kita telah memegang ujung karet, kedua ujung karet, maka kita berlari dan melompati tali karet tersebut. Yang keempat, jika kaki tersangkut karet akan berganti jaga memegang karet. Nah, siapa yang kakinya menyentuh karet, maka dia yang akan kembali memegang karet. Dan teman kita yang sudah gilirannya akan melompati karet, ya. Jadi seperti itu cara bermain lompat tali, khususnya tali karet atau tali yang dipilih dari karet gelang. Nah, kita lanjutkan pelajaran kita. Lompat tali termasuk dalam jenis permainan tradisional. Nah, anak-anak, permainan tradisional itu berarti permainan yang berasal dari daerah kita atau sering dimainkan oleh anak-anak yang berasal dari daerah kita. Nah, sekarang kita akan belajar. Selain permainan lompat tali, ada juga beberapa jenis
permainan yang termasuk dalam jenis permainan tradisional. Kita lihat ya jenis-jenis permainan yang termasuk dalam permainan tradisional. Yang pertama ada permainan petak umpet. Jadi ada seorang anak yang berjaga atau menutup matanya dan teman lain bersembunyi. Kemudian anak yang menjaga atau yang menutup matanya akan menghitung 1 sampai 10. Lalu teman-teman yang lain akan pergi bersembunyi. Kemudian anak yang menjaga akan mencari teman-teman yang bersembunyi. Nah, permainan yang berikutnya adalah permainan gunduh atau kelereng. Nah, pasti kalian sering bermain kelereng kan? Khususnya anak-anak laki-laki biasanya menyukai permainan ini. Lalu ada permainan congklak. Nah, permainan congklak biasanya menggunakan wadah. Bisa terbuat dari kayu, ada juga yang terbuat dari plastik. Jadi, kita bermain bersama dengan teman kita yang lain menggunakan congklak atau wadah dari kayu, bisa juga dari plastik, dengan cara memasukkan biji-bijian, bisa juga batu atau jenis-jenis benda padat yang lainnya ke dalam wadah tersebut sesuai dengan hitungan atau jumlah benda. Berikutnya adalah permainan egrang. Nah, permainan egrang dia terbuat dari bambu dan kayu, dibentuk seperti kaki yang panjang. Jadi cara bermainnya kita berpijak pada pijakan di permainan egrang, lalu melangkah dengan cara yang benar agar tubuh seimbang dan tidak terjatuh. Nah, saat bermain egrang, jika kita berjalan berbeda dengan ketika kita melakukan gerakan maju ke depan. Jika kita melakukan gerakan maju ke depan, maka ketika kaki kanan diayunkan, maka tangan kiri juga diayunkan ke depan. Selang-seling antara kaki dan tangan. Tapi jika bermain egrang, saat kaki kanan ke depan, maka tangan kanan juga ikut ke depan sambil memegang egrang. Begitu juga jika kaki kiri melangkah ke depan, maka tangan kiri juga yang harus diayun ke depan. Nah, seperti itu ya. Tapi jika ingin memainkan permainan egrang, maka kalian harus banyak latihan. Sebab permainan ini membutuhkan keseimbangan tubuh yang baik. Nah, berikutnya adalah permainan ular naga. Nah, jadi anak-anak atau teman-teman kita berbaris sambil memegang bahu teman yang berada di depannya, lalu melewati 2 orang penjaga. Ketika lagu berakhir, maka anak yang melewati penjaga itulah yang tertangkap. Anak-anak, jika ingin mengetahui lebih banyak lagi tentang permainan tradisional, kalian bisa bertanya kepada kakek, nenek, ayah, ibu, paman, atau bibi. Karena di zaman dulu, sebelum ada gadget atau HP Android, maka anak-anak setiap hari selalu memainkan permainan tradisional.
permainan tradisional selain menyenangkan karena kita memainkannya bersama dengan teman-teman, permainan tradisional itu juga kebanyakannya bisa membuat tubuh kita menjadi segar atau sehat. Karena dengan bermain bersama teman-teman sama saja dengan melakukan olahraga yang sederhana. Nah, anak-anak semua, berikutnya, masih ingatkah kalian tentang silsilah keluarga besar yang sudah kita pelajari kemarin? Kemarin kan kita belajar tentang silsilah keluarga besar Udin. Nah, kali ini buatlah silsilah keluarga besarmu. Bertanyalah kepada orang tua. Tulislah di buku tugas. Nah, kemarin kan kita sudah melihat contoh cara membuat silsilah keluarga melalui silsilah keluarga Udin. Hari ini tugas anak-anak semua adalah membuat bagan silsilah keluarga besar kalian di dalam buku tugas. Ingat, bertanyalah kepada orang tua. Nah, anak-anak, kalian masih ingat kan cara membuat bagan silsilah keluarga? Seperti itu juga kali ini. Kan yang lalu di subtema 1 kita pernah membuat bagan silsilah keluarga inti. Nah, jadi sama saja dengan yang kali ini. Hanya saja dalam bagan silsilah keluarga besar, kalian tidak harus menggunakan 3 bangun datar, segi 4, segi 3, dan lingkaran. Kalian cukup menggunakan segi 4. Hanya saja harus membedakan warna bagan dari keluarga inti ayah dan ibu. Nah, kemarin jika keluarga inti ibu kita menggunakan warna biru. Lalu keluarga inti ayah kita menggunakan warna merah muda atau warna pink. Kali ini anak-anak semua bebas berkreasi untuk menentukan warna yang kalian inginkan. Oke anak-anak? Nah, jadi pelajaran kita untuk hari ini selesai sampai di sini. Ibu guru berharap bahwa kalian bisa memahami semua materi kita hari ini. Dan jika memang ada yang hendak ditanyakan karena masih kurang paham atau belum terlalu mengerti, anak-anak semua silakan menghubungi ibu guru seperti biasa. Oke anak-anak, teruslah semangat di dalam belajar. Anak-anak, pelajaran kita berakhir sampai di sini. Ingat untuk selalu jaga kesehatan, ya, hindari kerumunan. Pakailah masker jika harus keluar rumah. Dan ingat, rajin mencuci tangan menggunakan sabun. Tetap semangat untuk belajar ya anak-anak. Sampai jumpa. Dadah.